akhirnya beliau juga menelpon kemarin untuk meminta sosialisasi, akhirnya saya sampaikan. Nah, alhamdulillah hari ini bisa. Mohon maaf juga saya sampaikan selamat datang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Timur Kecamatan Wanasaba. Inilah kondisi madrasah kami. Jadi kalau Pak Munir memang sudah tidak asing karena beliau sudah di sini, jadi anak-anak itu sudah mengenal. Jadi di sini sebenarnya yang tersisa aliyah itu sebenarnya yang dari kelas 3 itu jumlah keseluruhannya adalah 30, karena sudah kelas 3-nya sudah out dan ada yang sudah mendaftar kuliah, dan sisanya tersisa 55. Tapi hari ini kelihatannya anak-anak yang terutama yang lagi ada yang sakit, ada yang apa kita ini mungkin kurang tahu, sehingga hari ini agak kurang karena kondisi cuacanya seperti itu. Dan yang selanjutnya juga yang di SMP, ya kita adakan ini di SMP, kita kasih tahu sebenarnya Bapak dan Guru kepala SMP-nya sudah baca kemarin, tapi mungkin karena dikirain aliyah saja sehingga adakan yang di SMP. Terakhir saya menyampaikan permohonan maaf jika ada sambutan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak. Saya minta maaf dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian kata sambutan dari dia. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Samsul Munir. Beliau sekaligus pengantar acara sosialisasi. Kepada beliau kami persilakan waktu 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1 2 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Ma'rif, rekan-rekan kami penyuluh agama Islam Madrasah Agama Kecamatan Wanasaba, Bapak-bapak, ibu-ibu dewan guru yang kami cintai, santri-santriwati Madrasah Aliyah maupun SMP Al-Ma'rif yang berbahagia. Tentunya di kesempatan yang baik ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini masih kita bisa menghirup udara yang segar, bisa bernapas yang lega, hingga kita mampu dan bisa menjalankan segala bentuk aktivitas kita. Lebih-lebih saat ini sesuai dengan rencana kami dari Kementerian Agama, atas izin Allah dapat datang hadir bersama di Pondok Pesantren Al-Ma'rif ini dalam rangka pelaksanaan daripada sosialisasi, yaitu terkait dengan pernikahan dini atau bahasa Buddhis merari kuri atau merari peci. Nah itu. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mari kita berselawat kepada Nabi kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya, amin amin ya robbal alamin. Bapak kepala sekolah, rekan-rekan kami penyuluh, adik-adik, ibu-ibu guru yang saya hormati, tentunya pada hari ini sesuai dengan apa yang di depan adik-adik, bahwa saya menyampaikan pertama terkait dengan yaitu undang-undang perkawinan. Nah, terkait dengan dampaknya nanti rekan kami akan menyampaikan apa dampak daripada pernikahan dini itu. Jangan lupa aja, Pak. Pengertian pernikahan. Mana dia mana? Nah, pertama terkait dengan masalah yaitu undang-undang perkawinan atau pernikahan. Nah, ketika kita berbicara atau mentarawasam masalah pernikahan sudah jelas bahwa pernikahan ini merupakan sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aran sunnah nono apa inggawe dale nabinta. Nah itu baik secara langsung maupun bentuknya yaitu ketetapan atau takrir. Nah, pernikahan ini, perkawinan ini adalah gawe dari nabinta. Itu menyebabkan dia menjadi sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pengertian nikah non adalah ikatan. Nah, jadi ikatan secara lahir dan batin yang menghalalkan antara seorang laki dan seorang perempuan. Nah, pernikahan itu dikatakan sunnah ketika orang yang akan melakukannya itu sudah siap melaksanakan nikah tersebut. Baik dari segi fisiknya, dari segi mentalnya, dari segi ilmunya. Kalau sudah siap semua itu, maka dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Nah, namun para EP pada masih nenek masih kelas. Kalau sekarang dikatakan dia kelas 11-12 ya. Kalau 10-11, kalau kelas 1-2 dia. Nah, para umuran penenek ya nanjurang untuk nikah. Malah bala ita dulu. Kumbena karena masih kita di bawah usia pernikahan atau di bawah umur. Karena para umur masih siap secara mental. Nah, untuk itu para umur penenek harus terus belajar, terus nuntut ilmu. Nah, oleh karena itu apalagi ini sekolah bagus, dengan penuntut ilmu harus bersyukur. Karena bagaimanapun jadi ilmu nono mentawah peduli apa-apa kita laksanakan insya Allah kita menjadi orang sukses. Nah, menurut ilmu aja apa mimpi gawe, misal ketimpa luar negeri pasti EP jadi tenaga kuliah. Ya jadi tenaga ahli. Paling dari ibu rumah tangga, paling gawe sawit imamah. Dari memberi ilmu aja pasti ditempatkan yang lebih baik. Nah, terkait dengan masalah pernikahan anak-anakku semuanya, jadi para ibu di negara kita diperhatikan anak-anakku semuanya. Jadi negara tanene wah ngatur
ya masalah perkawinan atau pernikahan. Nah, masalah perkawinan ini jelas. Undang-undang pertama, Undang-Undang Nomor SAI tahun 1974. Nah, bisa dibaca. Jadi undang-undang ini mengatur terkait dengan pernikahan. Jadi pernikahan itu atau perkawinan ngono gizina apabila umur pewah. Pertama undang-undang ini dengan Nina umur 16. Dengan Mama umur 19. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 1974. Nah ini terus berjalan undang-undang ini sampai dia tahun 2019. Nah diubahlah undang-undang ini yaitu dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Nah namun Undang-Undang Nomor 16 tahun 19 jadi antara umur laki dan perempuan itu disetarakan umurnya, yaitu umur 19. Nah, kenapa ada undang-undang dibuat terkait dengan perkawinan? Tentunya undang-undang ini adalah untuk kemaslahatan bagi orang laki maupun perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Nah, oleh karena itu anak-anak semua, jadi mimpi nikah umur sekian jauh, jadi bakalan naik bikin sengsara jemaah. Jadi alhamdulillah ada masalah, ya nak boleh penyelesaiannya, dampaknya percaya. Milih jadi berbadu, meniak milih jadi berbadu, maka laun ke merari. Wak pejarak kuliah. Nah, mudah hajrat kuliah aja insya Allah. Kesiapan mental kita sudah ada, ilmu kita sudah ada, menaharat menuja insya Allah. Maka apapun tantangan, apapun cobaan, apapun masalah, kita siap akan menghadapi. Nah, para umur penen aja pemerari, belum pendek masalah. Penina pegatang aku pegang itu. Imama mendak cat dengan begat. Nah itu tidak baik. Karena orang yang kawin cewek itu adalah Allah sangat membencinya. Memang boleh, tapi Allah sangat membenci orang yang suka kawin cerai. Nah para nenek sebagai generasi penerus di Al-Ma'rif, maka pelanjutan pendidikan ya becat-becat terpengaruh dengan mama. Begitu juga imama ya becat pengaruh dengan Nina. Nah, jadi harus pelanjutan pendidikan, harus menuntut ilmu. Karena bagaimanapun mentawah beda ilmu, insya Allah apapun ingin kita laksanakan, ingin kita capai, insya Allah akan sukses. Inilah dua undang-undang. Jadi undang-undang ini pertama, karena dia belum pandang cukup umurnya 16 umur perempuan, karena itu termasuk golongan di bawah umur anak-anak, maka disetarakanlah, diubahlah undang-undang ini dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Dan undang-undang ini keluar pada bulan Oktober tahun 2019. Disetarakanlah antara umur dengan Nina maupun umur dengan Mama, yaitu umur 19 tahun. Namun pemerari di bawah umur 19, maka pertama ya kebau tercatat di kantor urusan agama. Ai rugi tentunya EP sendiri. Karena apapun bentuk urusan nikah, segala persyaratan apapun yang dibutuhkan adalah buku nikah. Menyiapkan buku nikah secara kepastian hukum tidak akan mendapatkan kepastian hukum. Jadi ilegal itu pernikahan itu. Nah, mencapai umur pejak maka legal pernikahan itu. Nah, mere jadi ilegal. Malah dengan di Malaysia
Nelegal dia palit-palit ya. Yana tenang ni, yana tenang itu. Karena segala bentuk urusan itu terkait dengan buku nikah. No. Paham EP? Nah, untuk itu anak-anakku semua, jadi kami harapkan dari EP Nengkai kelas 10-11 agar telah jutang pendidikan P sampai kelas 3 sampai selesai pelanjutannya kuliah Pak perguruan di perguruan tinggi. Ya becat-becat merari no. Karena dengan merari no ya nah hidup menda. Hidup lamanya bersama suami istri. No. Peperel pikirannya bagus. Nah, jadi pernikahan dini nenek apa penyebabnya? Terutama yang sekarang ini penyebabnya adalah media sosial, media elektronik. Terutama lewat HP, lewat handphone. Karena lewat HP nenek apa pemerintah sudah tersedia di sana. Tapi HP ini sangat berdampak positif ketika kita pakai kepada hal-hal yang positif. Nah itu kadang lewat HP nenek, nah lui kita kadang terpengaruh. Kadang buka-buka konten yang tidak sesuai. Misalnya dengan apa yang kita akan konsumsikan lewat HP tersebut. Sehingga kadang lewat HP nenek kita terpengaruh. Hingga becat kita untuk hidup bersama antara laki dan perempuan. Mungkin DP rata-rata beli HP deh. Hah? Masa ya pun rata-rata? Nah, itu ya. Nah, mungkin beli HP, kado ya kepada hal-hal yang positif. Kado ya belajar. Nah itu. Jadi mungkin itu yang perlu sampaikan pada saat ini. Karena nanti yang menyampaikan yang lebih banyak ini rekan kami Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hudoli. Untuk itu anak-anakku semuanya, mari kalian terus berpacu diri untuk lebih belajar dan terus belajar menuntut ilmu supaya kalian akan meraih sebuah kesuksesan, akan meraih sebuah kebanggaan menjadi orang tua kalian, kebanggaan menjadi guru-guru kalian. Nah itu anak semuanya. Mungkin itu yang perlu sampaikan pada saat ini, karena kami ini ada 3 pemateri supaya tidak terlalu lama. Mungkin itu yang perlu sampaikan kepada adik-adik semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penyampaian materi yang pertama yang disampaikan oleh Ustaz. Nih, selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh PGH Habibur Rahman LC. Kepada beliau kami persilakan, juga waktunya 15 menit. Pas tadi 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifah wa wa'ada alayhi. Faqala ta'ala wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Faqala ta'ala wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum. Wa ta'ala wabtalul yatama hatta balaghun nikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Kepala dan para dewan guru yang sama-sama kami hormati, rekan-rekan
dari kantor urusan agama Kecamatan Masabah ya, hormati anak-anakku, para santri dan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, syukurlah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka sudah 2 menit ya. Dalam rangka untuk saling menasihati tentang kebaikan, baik ditinjau dari aturan agama ataupun aturan pemerintah. Maka yang ingin disampaikan sebenarnya bukan untuk melarang menikah, karena kalau melarang menikah kan bertentangan dengan agama menyuruh kita menikah. Tapi yang ingin disampaikan adalah bagaimana menikah itu dengan aturan yang benar, aturan secara agama, aturan secara negara. Karena kita hidup ini bukan hanya beragama, tetapi juga bernegara. Jadi 2 aturan itu harus kita hormati. Jangan kita mengatakan agama sudah membolehkan. Jangan, kita juga harus ingat kita ini bernegara, bukan hanya beragama. Jadi kalau ada aturan-aturan beragama kemudian didukung kuat oleh aturan bernegara, jadi kita harus hormati. Pertama, aturan negaranya sudah disampaikan tadi, bahwa negara belum memperkenankan ya bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan akad pernikahan apabila masih berumur di bawah berapa tahun? 19 tahun ya. Negara kita masih belum mengizinkan. Kemudian bagaimana kalau dengan agama? Agama juga belum mengizinkan. Walaupun tidak menyebut secara umur, tetapi secara isyarat Al-Quran menyinggung itu, bahwa wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum. Wa ankihu, dan nikahkanlah. Yang disuruh di sini tentu wali yang punya anak yang menikahkan. Jadi khitabnya kepada orang tua. Wahai para orang tua, kalau ingin menikahkan ya anak kalian, perhatikan 2 ketentuannya kalau di dalam ayat ini. Pertama, ketentuannya ayyama ya. Ayyama itu orang yang sedang kosong, membujang. Jangan nikahkan sudah punya suami, sudah punya istri. Ya. Artinya apa? Nikahkanlah anakmu itu yang masih membujang, masih ya belum bersuami, supaya jangan nanti orang kok dia nikah suaminya masih ada kok dinikahkan. Dan itu juga pernah terjadi ya, menikahkan perempuan yang masih berstatus sebagai istri orang. Padahal Al-Quran menyuruh ayyama ya minkum, yang tidak bersuami. Yang kedua, pastikan was-solihina. Was-solihin di situ maksudnya apa? Yang sudah layak untuk menikah. Jangan asal menikahkan, tetapi lihat apakah anak itu sudah layak untuk menikah. Kelayakannya itulah yang diatur dalam ayat yang lain. Kelayakan itu dilihat dari bagaimana kemampuan akalnya. Wa batalul yatama hatta balagun nikah. Coba ukuran orang dikatakan sebagai layak untuk diberikan tanggung jawab itu. Kalau di sini disinggung masalah anak yatim, sudah dianggap layak untuk diberikan hartanya, dikelola sendiri, itu apa standarnya? Balagun nikah, kalau sudah layak menikah.
Bagaimana kelayakan menikah itu? In anastum minhum rusyda. Rusyda itu akalnya sudah matang, emosinya sudah bagus. Itu dari Al-Quran sudah mengarahkan itu. Walaupun tidak menyebutkan umur, tetapi Al-Quran secara umum bahwa perintah menikahkan itu, perhatikan yang kedua ya, bahwa sholihin layak anak itu menikah. Kelayakannya itu lihat dari ya apakah dia sudah matang secara berpikirnya. Itu yang diatur oleh undang-undang. Nabi juga mengatakan begitu. Beliau memerintahkan untuk menikah, tapi dengan syarat. Ya ma'asyara syabab. Yang dikatakan syabab itu orang yang sudah mampu untuk berdiri sendiri, namanya syabab. Kalau masih belum itu namanya masih al-fata. Di bawah itu masih namanya al-walad. Kalau masih dalam kandungan namanya janin. Baru merangkak namanya as-sabi. Baru al-fata, baru as-syabab. Kalau sudah 40 ke atas namanya as-syaikh. Jadi tingkatannya ada. Kalau 40 itu sudah syuyukh. Ya, digelar dengan syekh itu 40 ke atas. 40 ke bawah sudah layak untuk menikah. Nah, itu namanya syabab. Yang dikhitab itu ya ma'asyara syabab. Wahai orang-orang yang sudah matang, syabab itu. Ya, makanya dikatakan syabab itu himmatur rijal tahdumul jibal, itu orang-orang syabab itu. Wahai para pemuda-pemudi syabab, manis tata'a minkumul ba'ah. Syabab itu pun tidak semuanya dianjurkan untuk menikah, tetapi man siapa istita'ah punya kemampuan al-ba'ah. Ba'ah di situ ditafsirkan oleh para ulama dua, kemampuan secara fisik, yang kedua kemampuan secara finansial. Fisiknya luar biasa mampu, ya, luar biasa mampu, tetapi finansial belum ada, belum juga diperintahkan, belum. Makanya kata al-ba'ah itu, ya, dua kemampuan fisik. Fisik itu artinya mencakup semuanya sudah, kemampuan fisiknya, karena dia akan mengemban amanah, ya, jadi fisiknya harus sehat. Kemudian yang kedua finansial. Kalau sudah itu, fal yatazawwaj, silahkan menikah. Pertama syaratnya syabab, kedua punya istita'ah. Ya, istita'ah di situ adalah fisik dan finansial, maka silahkan fal yatazawwaj. Maka dari Al-Quran, dari hadis Nabi bisa kita kesimpulan bahwa menikah itu dianjurkan, tetapi dengan syarat, dengan ketentuan. Kenapa harus ditentukan? Supaya terwujudlah tujuan dari pernikahan itu, sakinah, mawaddah, warahmah. Kan kita ingin menikah itu ingin itu kan, supaya tenang, sakinah, mawaddah, rahmah. Tapi kalau finansial belum siap, gimana mau sakinah, mawaddah, warahmah? Ribut terus ya hari. Ya, begitu juga secara fisik juga belum siap. Belum siap secara fisik. Belum lagi secara emosi yang disampaikan tadi. Belum lagi secara akal, belum matang. Bagaimana bisa menwujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah kalau syarat-syarat untuk menuju ke situ tuh belum kita siapkan? Maka melihat ke semuanya itu, turunlah undang-undang mengatur bahwa anak-anak bisa dikatakan siap matang untuk usia pernikahan itu apabila sudah berusia 19 tahun. Kalau kita melihat contoh dari Nabi menikah umur berapa? 25. Nah, 25. Maka laki-laki minimal menikah itu umur 25. 20 dulu. Katanya mau ngikut Nabi umur 25. ya. Tetapi aturan negara kita kan lebih ringan, 19 tahun silahkan. Syukur nggak diatur ikuti Nabi 25 tahun. Mungkin berat lagi. Tapi kan aturan negara kita bijak sekali begitu. Oh 19 tahun kita boleh.
Walaupun Nabi nikah 25 tahun, ya negara kita silakan. Kalau 19 silakan. Nah begitulah kebijakan pemerintah kita, dan itu bagus, ya harus kita dukung. Dan tujuannya juga untuk kebaikan kita yang akan melakukan pernikahan. Karena nikah itu kan tidak sehari 2 hari. Jangan dibayangkan nikah itu hanya tidur bareng, itu jangan. Jangan dibayangkan itu yang nama nikah itu tidur itu. Kalau itu sebulan 2 bulan sudah, ya, bukan hanya untuk itu nikah itu. Kalau hanya untuk itu nikah itu gak ada bedanya kita dengan sapi. Tahu sapi? Ya itu udah hanya untuk itu. Kalau hanya itu tujuan kita nikah itu gak ada bedanya kita dengan hewan. Tapi kan kita nikah itu bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu. Banyak tujuan-tujuannya. Bagaimana mencari ridho Allah, bagaimana mencontoh Nabi, bagaimana menjaga diri dari kemaksiatan, bagaimana menciptakan generasi yang soleh dan solehah, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu diantara tujuan-tujuan pernikahan itu. Dan itu akan terwujud apabila kita sudah siap baik secara fisik dan secara finansial. Ya, siap nikah di atas 15 tahun. Masih di bawah 19 tahun. Siap nikah di atas 19 tahun ya. Jangan di bawah 19 tahun. Nikah di atas 19 tahun. Nanti dampak-dampak negatifnya akan dibahas nanti oleh guru tadi. Saya hanya menyampaikan dasar hukum kenapa aturan ini muncul, itu sejalan dengan aturan atau ajaran agama kita. Jadi tidak bertentangan, jangan ditentangkan. Nikah itu sunnah Nabi, jangan. Nabi juga menyuruh, tetapi dengan aturan. Saya rasa itu saja ya, penyampaian kita tentang 15 menit masalah bagaimana aturan agama dan aturan negara kita. Dampak negatif dari pernikahan ini itu nanti insyaallah akan dijelaskan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak terulang materinya. Ya. Selanjutnya materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Budori. Kalau ini kayaknya 30 menit ya, karena agak panjang. Dampak negatif. Kami persilakan. Nanti di akhir sesi akan bertanya jawab ya. Mohon di kalian disediakan pertanyaan. Izin lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Uhyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillahil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah dan SMP Al-Hasani Ma'arif Otak Rarangan Lebidas, segenap dewan guru, para asatid ya, dan anakku sekalian berbahagia, terkhusus kepada Bapak penghulu ya, Bapak penyuluh kantor urusan agama Kecamatan Wanasaba yang hadir di depan kita semuanya. Ini guru-guru kita yang tadi telah menyampaikan materi sangat luar biasa, dan apa yang ingin saya sampaikan pada saat ini sebagai tambahan saja ya, tambahan saja atau penyempurna dari apa yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Baiklah, perhatikan Bapak sekalian ya, karena tadi kita sudah diberitahukan tentang pernikahan ya, lalu negara kita membatasi ya tentang aturan-aturan pernikahan itu sendiri. Dikaitkan lagi tadi tentang bagaimana agama memandang pernikahan itu. Nah, agar pernikahan kita itu menjadi pernikahan sebagaimana disampaikan tadi itu memiliki tujuan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, agar lebih
agar lebih menjadikan kita berpikir lebih panjang untuk menjalankan pernikahan itu, maka alangkah baiknya kita akan mengetahui apa sih dampak negatif yang kira-kira akan kita rasakan manakala pernikahan itu dipaksakan, ya, dilakukan di bawah batas usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang negara kita. Mungkin langsung saja kita ke dampak, ya. Oh, ini faktornya sudah disebut tadi, ya. Penyebab dampaknya aja dah. Oke. Ini bagi kita semua, ya, persiapan bagi anak-anakku sekalian dan bagi kita yang sudah menjadi pengantin baru, ya, pengantin baru maupun mau yang baru, ini bisa untuk kita jadikan tambahan wawasan saja. Perhatikan terus saya berbicara kepada anakku sekalian, ya, agar kita lebih waspada dan lebih berhati-hati, ya, dalam menjalankan sunnah Rasul ini, ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa negara kita mengatur pernikahan itu, ya, sampai diberikan batasan usia karena ada kekhawatiran yang akan dirasakan oleh orang yang melangsungkan pernikahan itu manakala dipaksakan dan itu terjadi di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh negara kita. Apa diantaranya? Pertama dikatakan di sini sulit cari kerja karena pendidikan rendah. Dan realita yang kita temukan sekarang, ya, orang untuk mencari kerja itu minimal kita punya ijazah, ya. Tidak usahlah kita berbicara tentang CEO yang suka nonton film Drachen itu, ya, drakor CEO. Kita coba MBG lah, umpama yang sekarang sedang ini, ya. Itu kalau kita nggak punya ordal seperti bahasa orang, ya, atau mau kerja di Alfamart dan sebagainya, persyaratan yang pasti dituntut untuk kita miliki ialah adanya ijazah dan adanya pengalaman kerja. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang akan mau merekrut kita manakala pendidikan kita rendah? Ya, nggak akan mau. Kenapa? Karena kita akan dianggap sebagai beban aja di perusahaan itu atau di tempat kerja itu, ya. Maka oleh karena itu, anakku sekalian, ya, fokus untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu, ya. Fokus untuk mengejar target kita agar nanti manakala kita sudah memantapkan diri menjalani bahtera rumah tangga itu, ini yang di atas ini kita tidak susah untuk mendapatkannya. Karena untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tadi disampaikan oleh Bapak Tuan Guru kita, ya, ada tuntutan dari agama, man istata'a, ya, minkum alba'ah. Jadi kita bukan hanya sekedar dari mampu fisik saja agar kita nggak sama kayak hewan, ya, tetapi kita dituntut juga untuk bisa mengayomi kebutuhan keluarga kita dari dari segi finansial. Dan dari mana kita akan dapat kepeng kalau nggak kerja? Kan seperti itu. Kan nggak akan mungkin tidur-tidur turun uang dari langit kayak gitu, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Hanya ada di film Aladin aja yang seperti itu, ya. Maka oleh karena itu fokus selesaikan pendidikan agar nanti pada waktunya kerjaan itu tidak menjadi beban bagi diri kita. Tingginya angka putus sekolah ini yang marak terjadi sekarang, ya. Bahkan Lombok Timur itu dikatakan, ya, itu sebagai penyumbang terbesar ketiga di NTB. Angka pernikahan di bawah usia setelah Bima dan Sumbawa. Lombok Timur, ya. Maka oleh karena itu, ya, fokus kepada pendidikan terlebih dahulu, ya. Ini yang banyak terjadi. Kira-kira penyebabnya apa sih? Tingginya angka putus sekolah, ya, karena salah memahami itu. Salah memahami cinta, ya, salah memahami cinta. Gak bisa orang senyum sedikit, oh itu orang sudah baik sama saya, perhatian sama saya. Dimintain nomor handphonenya, WhatsApp-nya, Instagram-nya, langsung dikatakan, oh ini cocok nih jadi imam saya, seperti itu. Akhirnya, ya, dia rela menggadaikan sekolahnya,
demi untuk mendapatkan janji-janji manis yang belum pasti manis nanti kita diberikan. Ya, karena mohon maaf, kalau orang masih bajang, kayak kalian ini, itu biasa yang nampak yang manis-manis aja dulu. Ya, yang nampak yang manis-manis aja dulu, baik dari versi laki-laki maupun perempuan. Ya, dan kalau boleh jujur, ini kalau sudah jadi pelaku semua ini, ya, itu kalau masa-masa pacaran itu, yang nampak itu yang romantis-romantis saja. Hampir setiap menit, ya, kegiatan kita itu didikte oleh orang yang kita katakan sayang kepada kita itu. Sayang, udah bangun belum? Iya kan? Kayak gitu kan? Iya, jam 7, jam segini, kok belum sarapan sih? Sampai kita mau tidur, didekti itu sama orang itu. Jam gini kok belum istirahat sih? Nanti kamu sakit loh. Kayak gitu kan? Tetapi ternyata, kalau orang sudah menikah itu beda kenyataannya. Ya, biasanya wujud aslinya itu nampak di sana. Kalau kemarin dia suka senyum, ramah, perhatian, buktikan kalau udah nikah itu akan berubah. Ya, dan hal yang bentuk atau wujud aslinya itu biasanya akan nampak di sana. Ya, maka jangan heran nanti kalau kalian sudah menikah dan nikah itu dipaksakan, kamu heran terus. Kak, kamu kok dulu nggak kayak gini ya? Perasaan dulu kamu perhatian banget deh. Apapun yang aku inginkan kamu beliin. Skincare yang mahal pun, aduh, engkau nggak tanggung-tanggung lo beliin. Sekarang mana kamu yang dulu, Kak? Jangan heran, ya. Karena biasanya kalau kita masih pacaran itu biasanya yang nampak-nampak itu ya kamuflase semua itu. Yang bohong-bohong semua itu. Karena ada targetnya untuk mendapatkan hati kalian. Tetapi kalau sudah didapatkan, beda lagi urusannya di sana. Ya, maka orang-orang yang seperti itu sebaiknya diabaikan aja dulu. Ya, katakan aja sama dia, Kak, kalau kamu betul-betul cinta sama aku, ya, lihat aku bahagia terlebih dahulu dengan prestasi yang aku dapatkan dari bangku sekolahku. Ya, dan biasanya, nih perhatikan nih. Dan biasanya orang kalau sudah dapat cita-citanya itu beda. Ya, perhitungan orang melihat laki-laki atau perempuan yang dimana pendidikannya itu berbeda, biasanya pandangan orang juga akan berbeda. Kalau sekarang ini kan pandangan kita masih, mohon maaf, nafsu semata. Yang penting dia good looking, ya, dia itu kinclong dengan skincare-nya, udah tertarik. Kenapa? Karena yang mendorong kita itu adalah ya si nafsu itu. Tapi kalau orang sudah berusia itu pandangannya beda. Ini perempuan akan jadi guru bagi anak-anakku. Mampu nggak dia ngajar anakku besok? Begitu. Ya, ini laki-laki akan menjadi imamku. Bisa nggak dia akan membawa saya menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat? Maka kalau seperti itu orang berpikirnya, targetnya itu beda. Makanya jangan heran, perempuan semakin tinggi pendidikannya, itu semakin mahal harganya. Beneran nggak? Laki-laki juga seperti itu. Laki-laki juga seperti itu. Semakin tinggi pendidikannya, itu semakin bergengsi dia. Ya, makanya sebenarnya untuk mendapatkan ya pasangan yang mantap dan pas menurut kita itu sebenarnya targetnya cuma satu. Caranya cuma satu. Kalau kalian atau kalau kita ingin mendapatkan laki-laki yang soleh, cuma ada satu kriteria. Pantaskan diri untuk mendapatkan laki-laki yang soleh itu. Kalau kalian ingin mendapatkan laki-laki yang CEO, maka pantaskan diri untuk mendapatkan laki-laki seperti itu. Kenapa? Karena biasanya orang itu juga akan melihat kriteria itu. Misalkan di sini Tuan Habibur Rahman, kan nggak akan mungkin beliau ini akan mau sama Ilse itu. Betul nggak namanya itu? Iya. Ya kan? Pasti beliau akan mencari perempuan-perempuan yang sesuai dengan kriteria beliau. Kayak gitu. Ya. Nah, sebaliknya juga seperti itu. Kalau mau mendapatkan laki-laki yang binal, perempuan-perempuan yang binal, udah. Cuman lakukan segala sesuatu yang membuat dia itu senang sama kita. Selesai. Ya. Sehingga PR kita cuma satu.
pantaskan diri untuk mendapatkan apa yang kita ingin dapatkan. Ya, nggak ada ubahnya seperti barang-barang yang di depan ini. Kalian ingin punya handphone yang iPhone misalkan, ya. Maka syarat pertama yang kita harus miliki, ya harus pantas untuk mendapatkan iPhone itu. Wani piro, kan begitu? Ya kan? Kalau nggak punya kepeng belasan juta kan nggak cocok punya iPhone. Kalau kayaknya seperti itu. Pertanyaannya dari mana kita bisa dapat kepeng yang belasan juta itu? Kan harus rajin kerja, usaha. Iya kan? Nah, begitu juga dengan jodoh yang ideal itu. Kalau mau dapat jodoh yang ideal sesuai keinginan kita, maka caranya cuma satu. Pantaskan diri untuk mendapatkan pasangan yang baik itu. Ya, maka jangan sampai putus sekolah gara-gara menikah yang belum pada waktunya. Ya, kalau tidak ingin terdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga kita. Ya, ini dia nih. Maka sebenarnya sekolah ini ini hanya bukan tugas Bapak guru, Ibu guru, tetapi tugas kita bersama. Ini kan kadang-kadang sekarang anak banyak yang yang ngakal-ngakalin bapak gurunya. Banyak yang ngakalin orang tuanya. Izin sama orang tuanya, "Bu, kemana kamu?" "Mau belajar kelompok." Pergi dari rumah jam 4 sore, pulang jam 10 malam. Belajar apaan jam segitu? Iya kan? Akhirnya apa? Karena terlalu sering minta izin kerja kelompok 6 bulan, waktu sekolah. Yuk apa? Beleng melari. Kan begitu. Ini fakta yang banyak terjadi sekarang seperti itu. Ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita ingin baik itu tergantung pada diri kita. Nggak bisa kita ngandalin guru. Kenapa? Karena bapak dan ibu guru hanya mampu menemani kita di jam belajar itu saja. Selebihnya kembali kepada kita. Paham sampai sini? Oke. Jadi beban keluarga pasangan. Ini juga dampak bagi orang yang memaksakan pernikahan itu. Ya. Kenapa? Karena belum siap. Belum siap nyari kepeng. Karena biasanya kita masih bajang nih. Kalian masih SMP, masih SMA. Maksa diri nih. Maksa diri untuk nikah. Sementara kebutuhan sehari-hari aja masih minta sama orang tua. "Ina kepeng. Aduh ngombe anakku beli kota." Hanya untuk main game saja masih nyendeng sama orang tua. "Ina nyendeng kepeng. Aduh ngombe beli bakso." Kalau kebutuhan sendiri saja kalian tidak mampu untuk menutupinya, nah bagaimana akan memenuhi kebutuhan istrinya nanti? Istri itu perlu ada butuh perawatan, ya kan? Coba ditanya nih, ya. Belum foundation, dempul. Ya. Udah gitu waterproof lagi. Nggak main-main. Ya. Belum blush on, celak, lipstick dan sebagainya. Coba. Kalau kalian nggak bisa jadi kepeng, mampus kalian. Pada ujungnya apa? Menjadi beban keluarga. Datang setiap hari kepada orang tua, "Ina kepeng, kadungan. Hanya sekedar makan saja kalian masih membebani orang tua. Pertanyaannya, sampai kapan kalian akan menyiksa orang tua dan keluarga? Itu dia, harus dipikirkan. Ya, karena kita juga punya harga diri dan martabat di depan istri dan anak-anak kita. Oke, next. Dampak bagi kesehatan. Nah, ini khusus bagi adik-adik yang perempuan, ya. Dingin. Ya, apa dampaknya bagi kesehatan? Kehamilan di usia muda bisa beresiko, khususnya ibu dan bayi sakit atau meninggal. Kalau suami mah enak, tinggal produksi. Tapi yang betian siapa? Perempuan. Yang beranak siapa? Perempuan, ya kan? 4 hari yang lalu saya di Lombok Timur Medical Center itu ada pasien dari Sumbawa. Dia nikah di bawah usia. Dia nikah di usia 17 tahun. Tahu nggak? Sehari semalam dia nangis di ruang bersama itu. Kenapa? Nggak kuat. Sakit. Yang temin siapa? Adiknya. Yang temin siapa? Ibunya. Suaminya mana? Nggak tahu. Tuh. Kasihan kan? Mau kali kayak gitu? Nggak usah deh. Ya, makanya ya harus berpikir dulu. Berpikir.
Karena ini yang akan dirasakan oleh orang yang memaksakan dirinya untuk menikah sebelum batas usia, ya, yang ditentukan oleh pemerintah kita. Ibu beresiko, anak lebih beresiko. Dan menurut penelitian, stunting kurang gizi dan kecil-kecil kan, kayak kurcaci kayak gitu kan. Iya, itu banyak itu. Anak-anak yang stunting itu, faktor penyebabnya apa? Itu biasanya yang mengidap stunting seperti itu anak-anak yang terlahir dari pernikahan orang tuanya di bawah batas usia minimal itu. Mau kalian dipanggil inable, ya, bapak cebol, kan nggak mau kan? Iya, meskipun sekarang orang kecil itu bisa terkenal dengan yaitu. Kalian pernah lihat TGC, Tuan Guru Ceredeh, luar biasa viralnya beliau itu, ya. Nah, kalian bisa nggak kira-kira memastikan nanti keturunannya yang ceredeh itu bisa viral seperti itu? Kan kita belum bisa memastikan, ya. Kalau aib sudah pasti begitu, ya. Maka oleh karena itu, ya, tahan diri dulu, jangan sampai ya dampak-dampak negatif itu berpihak kepada keluarga kita. Emosi belum stabil, akhirnya stres dan depresi. Ya, tadi dikatakan oleh Tuan Guru kita, menikah itu butuh persiapan. Apa persiapannya? Di antaranya adalah mental. Kalian kira menikah itu hanya berbicara tentang tinduk-tinduk saja, seperti dikatakan tadi? Ya, enggak. Berbicara bukan hanya bulan madu. Bulan madu habis bulannya, madunya juga hilang. Yang tersisa racunnya. Ya. Nah, maka oleh karena itu, agar jangan pernikahan seperti itu, ya, berusahalah untuk mempersiapkan diri dengan usia yang cukup atau yang matang. Kenapa kita dilarang? Ya, dilarang untuk menikah di bawah batas usia itu. Kenapa? Karena dipandang ini oleh pemerintah kita, emosi belum stabil. Lihat anak-anak bajang sekarang, anak-anak gadis sekarang. Ngomongnya anak gadis, ngomongnya anak bajang itu beda sama anak yang sudah mahasiswa. Orang sudah mahasiswa ngomongnya beda sama orang yang sudah usianya 25 tahun ke atas. Ya kan? Anak muda sekarang mohon maaf. Semoga nggak ada di antara kita di sini. Di luaran sana, mereka sering panggil itu pakai apa? Bukan pakai nama asli. Iya, pakai nama hewan. Semua isi hutan belantara itu disebut-sebut, saling panggil kayak gitu. Ngomong kayak gitu, bukti apa? Bukti emosi yang belum stabil. Dipanggil kayak gitu aja sudah emosian luar biasa. Gimana kalau hadapin masalah yang dahsyat di rumah tangganya itu? Orang yang menikah itu dari bangun tidur sampai tidur kembali itu potensi menjadi masalah. Ya. Suami memberangkat kerja kepagian dimarah sama istri. Ya. Suami telat bangun tidur jadi masalah. Suami pulang kerja bawa kepeng cuma 10.000 jadi masalah. Sebelum berangkat kerja anak minta kepeng mau sekolah nggak ada kepeng jadi masalah. Telat pulang kerja dicurigai jadi masalah. Semua berpotensi menjadi masalah ini kalau orang sudah berumah tangga. Kalau nggak kuat, kalau nggak siap, ya emosi, maka ini yang rentan stres dan depresi. Pernah lihat yang di Instagram, Facebook itu, yang posting dirinya itu sambil berumba masak. Pernah lihat kayak gitu? Berumba dia masak sambil nangis dia. Suaminya pergi kerja, nangis meratapi nasibnya. Kelelahku ini lalu jadi dengan Nina, dia bilang, ya, karena setiap hari dia harus bergendong, setiap hari dia harus masak, setiap hari dia harus nyuci pakaian dan sebagainya. Padahal kemarin pas waktu masih gadis, ini pekerjaan yang haram aku kerjakan, katanya seperti itu. Ya, makanya butuh kesiapan mental. Model-model anak manja nggak bisa. Apalagi kalau suami nggak siap menyewakan kita, apa itu namanya itu? Bibi, iya, apa namanya? Iya, babysitter dan sebagainya. Maka siap-siap. Maka jangan heran ketika ada orang yang menikah di bawah usia itu, ya, itu paling cepat, ya,
paling cepat dia memenuhi angka perceraian. Akhirnya apa? Baru dapat anak satu, jari bebalu. Jari bebalu, nyaut diri di Pambe, Malaysia, Saudi. Ini Tuan Guru sering ke Saudi nih. Sering ke Mekah, ya. Sama Tiang juga. Setahun itu paling 2 kali 3 kali kesananya. Coba tanya beliau. Yang memenuhi data tenaga kerja wanita di Saudi itu statusnya apa? Rata-rata bebalu. Ya, bebalu. Kenapa seperti itu? Karena mereka sudah nggak sanggup lagi. Ya, nggak sanggup dengan permasalahan kehidupan rumah tangganya itu, sehingga ia menjadi pelarian, dirasakan seperti itu. Ya, nah ini dia. Dan kita semua, saya rasa tidak ada yang ingin mengalami hal yang seperti itu. Ya, maka menikahlah sesuai dengan aturan pemerintah agar emosi ini stabil kayak gitu. Ya, enggak sekedi-kedi, apalagi mohon maaf yang nikahnya masih bajang di bawah umur 19 tahun dipaksakan menikah, nyongkolan besar-besaran. 3 hari ramai. Wih, ini viral, pengantin luar biasa. Nyongkolan terpanjang. Setelah 3 hari, setiap hari tetangganya dengar suara piring terbang, gelas pecah, ya kan, sumpah serapah. Ini akibat emosi yang belum stabil. Lanjut. Dampak lainnya, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, sering terjadi juga dirasakan oleh pasangan suami istri yang masih di bawah usia seperti itu. Kenapa? Karena seperti yang tadi, emosinya belum bisa dikontrol, belum bisa dijaga. Ya, sekedi-kedi main pukul, sekedi-kedi besual, sumpah serapah dan sebagainya. Ya, dan tentu kalian tidak ingin menjadi korban KDRT itu, ya, KDRT. Jadi beban keluarga atau pasangan sudah tadi nih, merampas hak bermain. Kita sedang senang-senangnya main gasing, nggak ada sekarang main gasing, ya, main beradangan, main tali. Kalau sekarang kan kalian main ML ya, Mobile Legend, apa ya, kayak gitu. Kalau saya tuh mainnya Fishdom, main ikan-ikanan. Nah, waktu kita sedang enak-enaknya bersama teman, bermain, bercengkrama, harus hilang. Kenapa? Karena dirampas oleh pernikahan itu. Ya kan malu kita kan? Malu kita, masa kita umuran sebaya, teman-teman kita masih duduk di bangku kelas 12, terus tiba-tiba kita datang. Ceritanya mureonian. Semua teman kita tubuhnya masih langsing, cantik. Kita udah bontet. Semel kayak gitu, reunian? Nggak semel kan? Apalagi teman-teman kita udah pada kuliah. Reunian, katanya reunian. Yang satu datang ngumba anak. Ya, ngumba anak. Mbis kamu mana? Lalu jok Saudi. Yang satu lagi, kamu mana suaminya? Wah bebalu nane. Kan jadi beban semua ya kita kayak gitu. Ya. Nah, sehingga agar jangan seperti itu kejadian kita, maka berpikirlah panjang dari sekarang. Keluarga tidak harmonis, cerai di usia muda, seperti yang saya katakan tadi, ya. Angka perceraian itu didominasi oleh perkawinan muda-muda seperti itu, ya. Kan tentu kita nggak mau jadi bebalu ya. Kalau mama itu kan, kalau laki-laki itu enak-enaknya aja dia. Siang nikah lagi, siang nikah lagi, sarak nikah lagi. Nah, kita ini yang perempuan, ya, disarak, status kita sudah bebalu, udah punya anak, mau nikah lagi, ada yang mau nggak? Kan pertanyaan seperti itu. Ada yang mau? Ada yang mau, misalkan seperti itu, ya, tapi nyocok nggak? Kan kayak gitu. Jadi harus dipikirkan bersama. Terakhir mungkin, ya. Ya ma'syarus syabab, ini yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru tadi, ya. Wahai para pemuda, ini laki-laki nih, pemuda, ya. Pemuda itu siapa? Tadi sudah dibahas oleh guru kita. Barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan dari fisik, finansial, ya, kemampuan akal, pikiran, hendaknya menikah. Diperintahkan kita oleh agama, hendaknya menikah, ini anjuran, perintah. Justru kalau nggak menikah bahaya. Kayak gitu, ya. Ini kalau udah siap. Tapi lihat lanjutannya, ya. Mana sih dia?
Dan barang siapa yang belum mampu, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi, maka hendaklah dia bajang-bajang, mereka lebih banyak berpuasa nih, apalagi sekarang bulan Zulhijjah. Ya, banyak berpuasa. Kalau syahwatnya terlalu tinggi, ya bisa itu akan diredam dengan banyak-banyak berpuasa. Karena lapar atau perut kosong itu biasanya akan melemahkan yang namanya syahwat atau nafsu itu. Ya, maka barang siapa yang merasa dirinya belum mampu untuk menikah, tapi syahwat masih tinggi, ya anjurannya sering-sering berpuasa, jangan maksain kalau nggak mau kejadian seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Ya, kenapa? Fa innahu lahu wijaun, karena berpuasa itu meredakan nafsu syahwat. Seperti itu, ya. Serasa cukup, anak-anakku sekalian. Udah 30 menit ya? Lebih malah ya. Pas 30 menit? Iya, 30 menit pas ya. Serasa cukup. Dan selebihnya jika ada yang masih mengganjal di pikiran kita, ya silakan kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penyampaian materi dari para penyuluh kita yang intinya adalah ya pada pecat-pecat milih merari sebelum pada tutup sekolah atau kuliah. Menuin aja. Ya rasa suka laki perempuan itu wajar, akan datang juga dia. Cuman harus dia tahan. Sesi selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin ada dari anak-anakku sekalian yang belum ada yang belum dipahami. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri anak. Perkenalkan, nama saya Cinta Aryatini. Pertanyaan saya ini, kan orang zaman dulu itu kan kalau dia menikah itu kan masih kecil-kecil. Kenapa dia nggak stunting anaknya, kan seperti kita? Tapi harmonis dia itu. Makanya orang tua di rumah kan dia menikah itu masih labil, umurnya masih kecil, umuran 15, 14, 16, dia kan udah menikah. Kenapa dia itu hubungannya itu harmonis? Terus anaknya udah stunting kayak sekarang. Cuman itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Arini dan saya ingin menanyakan, misalkan ada seseorang terus dia orang itu masih berpendidikan seperti seumuran seperti kelas 2 SMA, terus dia itu mempunyai keluarga tapi keluarganya itu tidak mempedulikannya, dan ada orang yang mengajak dia menikah, dan menurutnya itu menikah itu sesuatu yang jalan pintas dengan pikiran bahwa suaminya akan mencintainya. Bagaimana tanggapan bapak-bapak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sih. Tidak saja dulu. Adil. Ada. Berdua lagi. Ada lagi anak-anakku yang laki. Masa kalau sama yang perempuan? Atau mungkin ibu-ibu guru katanya.
Ada yang dulu menanya? Nggak paham. Nah ini pertanyaan pertama, Pak Mun. Kita ini hasil produk pernikahan dini. Aman-aman saja katanya. Dan tidak ada juga yang stunting katanya. Gimana itu tanggapannya? Bro dari ini. Kalau kritis-kritis. Ya, bismillah. Ya, ada produk pernikahan dini, tapi anaknya udah stunting begitu ya, dan mereka harmonis. Kata pertanyaan, ya. Bagaimana yang seperti itu? Ya. Kalau ada peristiwa seperti itu, maka alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita tanya, apa di antara faktor yang menjadikan ya adanya pernikahan yang seperti itu di bawah usia, lalu generasinya bagus, rumah tangganya bagus. Ya, ingat tadi disampaikan sama guru-guru kita, ada faktor penyebab. Ya. Ada faktor penyebab pernikahan dini itu terjadi. Di antara penyebab terbesar itu nyatanya media sosial. Media sosial. Ya. Anak-anak sekarang beda sama anak-anak yang zaman tahun dulu. Orang tua kita yang dulu sama orang tua sekarang itu asupan kepalanya itu beda. Kalau orang tua kita dulu asupan kepalanya apa? Yang jadi gadgetnya itu tuan guru. Yang jadi gadgetnya itu ustaz. Lalu ngaji di Pak Musola. Sehingga yang masuk kepada kepala itu positif, nilai positif saja. Sekarang bisa dibandingkan dengan sekarang. Sekarang dikit-dikit dalilnya YouTube, dalilnya Instagram. Lihat orang kayak gini di Instagram ikut kayak gitu. Sekarang lagi marah pelakor, ikut marahkan pelakor. Kayak gitu ya. Lihat orang cerai gini ikut kayak gitu. Lihat orang banyak usia nikah muda ikut kayak gitu. Ngikutin tren-tren yang nggak jelas dasarnya. Maka wajar saja kualitasnya beda. Jangan kali kita sekarang zaman Rasul juga pun seperti itu. Ya, Sayyidina Ali pernah ditanya sama sahabat, duhai Amirul Mukminin, kenapa kita sekarang ini, generasi yang sekarang ini, kok banyak yang berselisih, ya, banyak yang nggak sepaham, banyak ribut, banyak kelahi, nggak kayak dulu patuh-patuh, bagus-bagus. Apa jawaban Sayyidina Ali pada waktu itu? Karena dulu kami seperti itu, muridnya seperti saya, kata beliau. Kayak dia yang langsung mendengarkan dari Rasulullah, patuh terhadap gurunya. Sekarang kalian beda, begitu kan seperti itu. Ya, makanya nggak bisa disamakan generasi terdahulu sama generasi sekarang. Lamun lain dengan patuh-patuh, lamun nasihatin sedangkan tuan nenggi, tedo dipukul, tedo nengke. Dijewer segini aja dipendang gurunya. Lapor polisi. Kayak gitu kan? Coba lihat di Instagram, di Facebook itu. Ada kayak murid yang seperti itu. Hanya ada sekarang. Kalau zaman kami dulu nggak ada kayak gitu. Kita dimarahin oleh guru di sekolah, pulang-pulangnya babak belur sama orang tua. Dulu. Ya. Kalau orang tua bilang, anakku, lalu nonton tono, beliau ke bawah, beliau ke sebil, langsung menjunjut. Anak sekarang, anakku, beliau ke tonggas tono, datang ke rumah masak itu, ya ini kediri, ini, kan seperti itu dia. Dan anaknya semua selain, mesti ternikah kamu kan? Makanya beda generasi terdahulu sama generasi yang sekarang. Cuma kalau masalah stunting itu menurut penelitian. Tidak semua orang yang menikah di bawah usia minimum itu generasi itu akan stunting. Tapi menurut penelitian, stunting itu di antara faktor penyebabnya itu adalah karena menikah di usia dini seperti itu. Sampai sini paham? Paham?
Saya bisa tambahkan, jadi ternyata faktor ya masa itu juga menentukan. Orang dulu kedewasaannya itu lebih cepat orang dulu. Jadi umur 15, 16 orang dulu udah dewasa, berpikirnya sudah matang. Karena memang pergaulannya kalau nggak ngaji ya di sawah, di kebun. Kalau sekarang kan anak-anak umur belasan udah kuliah pun kadang-kadang kayak anak-anak masih. Jadi faktor lingkungan, faktor zaman juga sangat mendukung kedewasaan itu, kematangan berpikir, kedewasaan bersikap, kemampuan fisik dan kemampuan finansial itu jadi beda. Jadi jangan dikiaskan zaman kita sekarang dengan zaman orang-orang dulu. Jadi faktor zaman itu ternyata juga sangat berpengaruh dengan kedewasaan orang yang hidup di zaman. Yang kedua, ada kaidah dalam agama mengatakan an-nadiru la hukma lahu. Ini kaidahnya, an-nadiru la hukma lahu. Sesuatu yang jarang itu tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum. Mungkin ada 1, 2, 3 yang bagus walaupun dia di bawah umur, tapi sesuatu yang jarang itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Jadi yang jadikan standar itu yang mayoritas. Mungkin ada 1000, ya, tetapi yang 1, 2 berhasil, dia nikah dulu kecil tapi sukses dan sebagainya, nggak bisa dia patokan. Tapi bagaimana yang ratusan ini? Sehingga kaidah dalam agama mengatakan an-nadiru la hukma lahu. Sesuatu yang langka, yang jarang, yang terjadi 1, 2 sedikit sekali tidak bisa dijadikan patokan hukum. Begitu. Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Dia punya keluarga, mungkin broken home keluarganya. Iya. Sehingga dia menyukai jalan pintas untuk hari aja saya nggak ada yang mau. Iya. Jadi kalau arahnya ke situ pemikirannya, nanti bisa menciptakan broken home yang kedua. Karena kan dia alasannya broken home supaya ada yang mau nanti. Nah, kenapa pemerintah memberikan batasan? Salah satu alasannya supaya tidak terjadi tadi broken home itu. Jadi jangan sesuatu yang salah kemudian mencari jalan yang salah. Ya, akibatnya nanti fatal lagi. Jadi ikuti arah pendidikan, kalau mau ya berhasil, rajin belajar supaya nanti jangan mengandalkan orang, kita mandiri, kita bisa. Kalau nanti misalnya diandalkan supaya ada yang mengurus saya suami, ternyata didapat suaminya tidak baik, gimana? Ternyata yang didapatkan laki-laki yang nggak bagus, gimana? Bisa nggak menjamin akan baik? Maka ikuti arahan agama, ikuti aturan pemerintah, selesaikan pendidikan, rajin belajar, giat bekerja, bisa berpenghasilan. Nah itu sudah mau dapat laki-laki misalnya yang kurang, tapi kan kita sudah siap. Sudah siap. Tidak hanya mengandalkan 100% ya orang tua. Jadi begitu mendapatkan masalah, jangan mencari solusi yang salah. Ya, dengan melihat hanya sepintas. Jadi solusi yang benar sesuai dengan aturan agama dan negara kita. Seperti itu. Anak-anakku semuanya, terkait dengan pertanyaan yang nomor 2 tadi. Jadi kumbi lama kita dalam ngurus kita mengambil pintas untuk jalan perkawinan. Jadi muntah bicara itu yang zaman bukan ini, jadi banyak tempat kita untuk bergantung pada saat ini. Sekarang ini kan sudah ada namanya orang tua asuh, ada namanya LKSA. Jadi kalau memang tidak ada yang mengurus kita, ada LKSA yang akan menampung kita, bukan kita mencari jalan untuk cepat akan menikah. Seperti Al-Maghrib kan ada orang tua asuh di sini. Kalau memang tidak ada yang ngurus, silahkan bisa ditampung di tempat itu. Nah itu bukan jalan yang paling tepat kalau kita mengambil jalan untuk melepaskan diri untuk perkawinan. Kalau masalah sekolah banyak yang gratis. Kalau tidak ada biaya.
Di almari juga kan semuanya gratis kan. Seperti itu anak-anakku semuanya. Jadi jalan itu bukan jalannya jalan yang baik. Oleh karena itu anakku semuanya, jadi kalian harus sekarang tentunya harus lebih fokus pada terus belajar dan belajar. Jadi perbanyaklah aktivitas kalian dengan hal-hal yang positif seperti mengaji, belajar, terus menuntut ilmu. Jangan banyak aktivitasnya seperti main-main atau aktivitasnya main game, main apa dan yang lain. Nah seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari yang laki. Masih ada? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimati Salehah. Bertanya saya ingin ketika kita melangsungkan pernikahan di usia dini, itu kan punya sanksi. Melakukan pernikahan di bawah umur itu kan ada sanksinya. Kita yang ikut menyaksikannya atau yang menyembunyikannya itu, apakah kita juga ikut disanksi atau gimana? Mungkin hanya itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab oleh Ustaz Samsul Munir. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana ketika kita melaksanakan pernikahan ini kita ikut menyaksikannya. Nah terkait dengan masalah pernikahan dini ini, jadi kalau kita mengacu kepada hukum perlindungan anak, maka bagi siapa yang melaksanakan pernikahan dini, maka dia akan kena dengan aturan yaitu tentang hukum perlindungan anak. Nah ini. Nah, oleh karena itu, karena beratnya hukumannya kalau kita melaksanakan pernikahan ini, maka hendaklah anak-anak semua atau bagi siapa yang akan melaksanakannya, maka itu perlu dihindari. Nah ini. Kalau terkait dengan masalah aturan yang ada, kita juga susah sekarang ini di negara kita terkait dengan malah undang-undang yang mengesahkan perkawinan itu masalah dibantah. Karena untuk sekarang ini undang-undang kita belum menyampaikan itu. Nah itu ya. Jadi kalau kita melaksanakan pernikahan ini sudah akan terkena dengan undang-undang perlindungan anak. Itu ya, terima kasih. Intinya yang melakukan, yang mendukung, yang menyaksikan itu kena semua. Kena semua. Kalau ketahuan, tapi kalau nggak ketahuan. Masih ada lagi? Oh ya, silakan. Kasih mic-nya belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Ziana Fitri. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara pemerintah dan tokoh agama dalam menyeimbangkan aturan hukum dan norma adat terkait batas usia menikah. Mungkin hanya itu. Sekian, assalamualaikum. Bagaimana cara pemerintah dan tokoh agama untuk menyeimbangkan antara adat dan jadi pemerintah caranya kan dengan membuat undang-undang pemerintah, menurunkan undang-undang bahwa
batas minimal umur orang boleh menikah itu 19 tahun. Tokoh agama ya ikut mengkampanyekan seperti itu, ya, mensosialisasikan apa dampak negatifnya orang menikah di usia dini di bawah 19 tahun, ya. Kemudian ya tugas para tokoh sebagai penyuluh tokoh-tokoh agama yang kebetulan diestakan juga oleh pemerintah. Pemerintah membuat aturannya, undang-undangnya, para tokoh agama untuk mensosialisasikannya. Sehingga ya, bertemulah antara undang-undang dengan peran tokoh agama itu. Sehingga tujuannya sama, bagaimana menyelamatkan anak-anak ini supaya tidak terjerumus dengan hal-hal yang dampaknya tidak baik. Karena kan Al-Quran juga melarang kita begitu, wala tulqu biaydikum ila tahluka. Jangan jerumuskan dirimu ke sesuatu yang akan membinasakanmu. Itu larangan. Salah satunya mungkin bisa jadi pernikahan ini sama, artinya kita menjerumuskan diri dengan hal-hal yang membinasakan kita, masa depan kita, pendidikan kita, ya, keluarga kita dan sebagainya. Jadi peranan pemerintah dan tokoh agama, pemerintah membuat undang-undang, tokoh agama juga mendukung undang-undang tersebut supaya terwujudlah ya bagaimana keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini tamu. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan tercatat pahala dari Allah SWT. Terakhir pemutaran video sebelum ditutup. Silakan Pak. Mengharapkan masa depan tidak menjadi beban yang terbayangkan. Pelajar yang seharusnya punya tawar kini terbungkam oleh tanggung jawab memberi yang kelas Kemudian ambil HP, jadi bisa diambil HP. Ini dimulai di waktu yang tepat. Mencegah pernikahan dini ya, tanda cinta pada diri sendiri dan masa depan. Satu lagi. Di dalam regulasi perkawinan diatur pada usia minimal seseorang boleh menikah, di mana perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apa itu dispensasi kawin? Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif dari pernikahan dini. Pasangan belum siap secara mental dan psikologis. Apa sih musik banget? Potensi kekerasan seksual dalam rumah tangga. Keduanya memiliki keterikatan di mana emosi yang labil dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Pergi sekolah dan melihat anak. Timbulnya tugas dan tanggung jawab baru setelah menikah menyebabkan anak harus putus sekolah. Menikah dini juga menimbulkan terenduknya hak dan kewajiban anak untuk belajar 12 tahun.
Lagi belajar, Kak? Iya. Aku juga dulu sekolah. Nah, kenapa sekarang enggak? Aku udah putus sekolah. Kesulitan ekonomi. Seiring perkembangan zaman, persyaratan dalam melamar pekerjaan mengharuskan pelamar untuk memiliki kualifikasi pendidikan tertentu dan tentunya pengalaman kerja. Jadi kerja susah, aku bersekolah, uang habis. Perempuan rentan depresi dan cemas. Usia remaja memiliki resiko tinggi dalam mengalami kecemasan, depresi, dan pikiran untuk bunuh diri. Hal ini disebabkan karena mental dan psikologis yang belum matang. Potensi anak menderita stunting dan kurang nutrisi. Usia remaja belum punya pengetahuan cukup tentang kehamilan karena informasi yang kurang sehingga menyebabkan ia makan sembarangan dan tidak menjaga kesehatan kandungan. Padahal usia remaja masih butuh gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika nutrisi tidak cukup selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan rendah dan berisiko terkena stunting. Resiko kematian ibu dan anak. Reproduksi yang sehat untuk hamil dan melahirkan ialah antara usia 20 tahun sampai 30 tahun. Untuk usia di bawah itu memiliki resiko kematian ibu dan anak. Bagaimana, Bu? Maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ibu dan bayinya tidak bisa diselamatkan. Pernikahan ini mari wujudkan generasi muda yang berprestasi. Terakhir kita akan foto bersama. Namun sebelum kita foto bersama, kita tutup dulu acara kita dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.